Halo semua, perkenalkan nama saya Daniel Fernandes, saya mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, angkatan 2019, jurusan bimbingan dan konseling. Oke, melalui pertemuan kita kali ini, pada kegiatan bimbingan ini, saya akan membawakan tema yang berjudul dengan bagaimana cara membangun kerjasama yang baik di dalam organisasi. Jadi, tema kita hari ini yaitu bagaimana cara membangun kerjasama yang baik dalam organisasi. Dari tema ini kita memiliki tujuan, yaitu tujuan yang pertama itu tujuan khusus. Tujuan khususnya itu mahasiswa mampu membangun kerjasama yang baik di dalam organisasi. Lalu yang kedua, memberikan informasi kepada mahasiswa agar dapat membangun kerjasama yang baik di dalam organisasi. Lalu tujuan khususnya ini, mahasiswa mampu mempraktikkan kerjasama yang baik di dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan kerjasama yang baik di dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu membiasakan kerjasama agar dapat membangun kerjasama yang baik dalam organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu membentuk atau membangun kerjasama yang baik di dalam organisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menyesuaikan diri agar dapat membangun kerjasama yang baik di dalam organisasi. Oke, di sini ada tema kita tadi, yaitu bagaimana cara membangun kerjasama yang baik dalam organisasi. Tentu di sini teman-teman semua pernah mendengar apa itu kata kerjasama. Pasti kita semua pernah melakukan apa yang dimaksud dengan kerjasama atau bekerja bersama, seperti itu. Selanjutnya di sini ada definisi dari kata kerjasama. Kerjasama yaitu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tentu dalam setiap kita melakukan suatu kerjasama, pasti di sini kita nggak pernah melakukan kerjasama itu sendiri. Pasti kita perlu melakukan kerjasama itu dengan bantuan orang lain gitu, atau bahkan bantuan rekan-rekan lain begitu di dalam suatu pekerjaan atau suatu organisasi. Dan tentu itu membutuhkan suatu tujuan atau goal dari kerjasama kita. Maka dari itu manusia itu diciptakan bersama-sama gitu, enggak sendiri-sendiri. Jadi manusia itu juga disebut sebagai makhluk sosial karena selalu membutuhkan orang lain dan selalu membutuhkan yang namanya kerjasama gitu dengan orang lain atau sekelompok orang lain, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu bagaimana caranya membangun kerjasama yang baik. Tentu di sini teman-teman yang mengikuti kegiatan ini mungkin rata-rata teman-teman yang sedang bergabung atau sedang ingin bergabung di suatu organisasi, entah itu di kampus atau bahkan organisasi pekerjaan gitu. Lalu mungkin muncul pertanyaan teman-teman, bagaimana cara membangun kerjasama yang baik gitu, agar dapat mencapai tujuan yang baik juga gitu, atau goals yang baik dari kerjasama kita atau kerjasama teman-teman dengan teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain. Jadi di sini kita sebagai seorang pemimpin atau seorang ketua yang mengetahui organisasi atau kelompok atau pekerjaan organisasi tersebut bukan hanya memerlukan atau mengumpulkan orang-orang yang tepat saja, melainkan ini adalah sebuah ujian gitu atau sebuah tantangan bagi kita sebagai seorang pemimpin untuk sebenarnya menciptakan lingkungan pekerjaan atau lingkungan organisasi itu individunya atau anggotanya dapat bekerja secara kooperatif, secara kolaborasi gitu dengan orang-orang lain gitu. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan pekerjaan yang bagus atau baik. Jadi di sini kita juga harus menciptakan sistem pekerjaan atau sistem orang-orang yang berada dalam sistem kita dapat bekerja dengan kolaborasi dan secara kooperatif. Lalu di sini berikut ada juga tips yang dapat saya sajikan. Bagaimana sih cara membangun kerjasama yang baik? Yaitu pertama itu ada fokus. Tentu kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang yang bergabung di suatu organisasi tersebut, kita pasti mempunyai tujuan atau mempunyai fokus dari organisasi kita atau visi dan misi apa yang ingin kita capai. Di sini sebagai seorang pemimpin kita harus dapat menjelaskan apa saja rencana jangka panjang organisasi dan
selalu dengan secara rutin kita dapat memfollow up atau membagikan informasi yang dapat kita bagikan kepada tim atau anggota dari organisasi kita. Lalu yang berikutnya yaitu mendefinisikan peran. Sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang anggota dari tim atau organisasi yang saat ini kita masuk atau saat ini sedang kita bergabung, perlu sebagai seorang pemimpin kita dapat menggarisbawahi dengan jelas suatu tanggung jawab atau peran dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi kita. Hal ini itu sangat penting untuk menjamin kesuksesan atau mencapai tujuan dari organisasi kita. Gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang koor atau biasa disebut dengan PIC itu dapat menggarisbawahi pekerjaan atau tanggung jawab dari setiap tim atau setiap pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut agar dapat menjamin kesuksesan atau mencapai goal dan tujuan dari organisasi kita, apa yang ingin kita capai di tahun ini, seperti itu. Lalu di sini kita dapat menetapkan sebuah tujuan, yaitu sebagai tim kita juga perlu memperhatikan tujuan individu maupun tujuan tim kita. Jadi di sini sebagai seorang pemimpin kita harus dapat mendukung anggota tim atau anggota dari organisasi kita ini dengan menentukan tujuan jangka pendeknya seperti apa, lalu tujuan jangka panjangnya apa yang ingin diraih, seperti itu. Jadi sebagai seorang pemimpin wajib kita untuk memperhatikan atau mendukung tujuan tim maupun tujuan organisasi. Jadi tujuan tim dan tujuan organisasi ini harus selaras dan seimbang gitu agar dapat mencapai goals atau tujuan dari organisasi kita. Lalu membagikan informasi. Di sini sangat penting. Biasanya hal di sini yang biasanya sering adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman antara anggota tim atau dengan anggota tim yang lainnya gitu, atau bahkan dari atasan ke bawahan gitu, dari ketua ke wakil dan kepada staf. Biasanya kesalahpahaman dalam menanggapi informasi atau tidak mendapat informasi inilah yang menyebabkan dapat terjadinya pekerjaan terbengkalai gitu, atau bahkan terjadinya keselisihan atau kesalahpahaman. Jadi sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang sesama anggota, ini kita dapat bagikan dan sebarkanlah sebuah informasi yang memang perlu dikomunikasikan. Gitu. Kita dapat mengetahui mana yang dapat kita bagikan kepada anggota tim atau mana yang ini hanya untuk para badan pengurusnya saja gitu, atau ini tidak wajib gitu untuk disampaikan. Tapi sejauh ini apapun yang ada di dalam organisasi, mungkin khususnya organisasi yang ada di kampus, itu semuanya bersifat wajib gitu, harus terbuka dan harus transparan gitu untuk dibagikan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan gitu, seperti itu. Lalu di sini berikutnya sebagai seorang pemimpin kita juga harus mempunyai sikap kepercayaan gitu, entah kepercayaan kepada diri kita sendiri atau mempercayai anggota tim dan para tim-tim lainnya gitu yang ada di dalam organisasi kita. Jadi tidak bisa kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang anggota tim itu menunggangi kemampuan salah satu orang atau sekelompok orang yang lain gitu di dalam organisasi kita. Perlu adanya sifat atau sisi kepercayaan kita menaruh tanggung jawab kepada orang lain atau kepada tim-tim yang lain. Lalu ada berikutnya itu saling mendukung. Saling mendukung ini juga sangat penting untuk kita berikan kepada sesama tim kita, yaitu saling mensupport, entah itu secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Lalu yang berikutnya mendengarkan. Di sini perlu kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang anggota tim harus dapat mendengarkan gitu ide atau pendapat dari orang lain. Itu tidak bisa hanya berpedoman atau berpatokan selalu pada idealis atau kepercayaan kita sendiri. Tapi kita harus juga mendengarkan gitu ide atau konsep
yang mungkin lebih kreatif atau lebih bagus daripada ide kita atau pendapat kita gitu. Jadi namanya kita bekerja di suatu tim, jadi harus saling membutuhkan, harus saling bekerja sama gitu, bukan bekerja sendiri atau hanya mendengarkan atau menggunakan pendapat sendiri. Harus secara demokrasi gitu cara kerjanya untuk membangun suatu kerjasama yang baik di dalam suatu organisasi. Lalu memberikan penghargaan. Di sini yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Ada banyak sekali cara yang dapat kita gunakan untuk memberikan penghargaan atau reward kepada teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang ada di dalam organisasi. Itu banyak sekali. Mungkin dalam situasi pandemi seperti ini banyak muncul pertanyaan di benak orang-orang atau di benak teman-teman semua. Bagaimana cara kita untuk memberikan penghargaan? Mungkin mau memberikan penghargaan, ngajak teman-teman ngumpul kan nggak mungkin gitu. Ada banyak sekali. Mungkin kita nggak bisa berkumpul secara tatap muka, tapi kita bisa berkumpul secara daring gitu. Seperti membuat room untuk Zoom, untuk cerita, untuk sharing gitu. Itu kan juga salah satu bentuk penghargaan. Kita sudah meluangkan waktu kita untuk teman-teman yang mungkin ingin sharing, ingin menyampaikan pendapat untuk proker-proker pekerjaan berikutnya gitu. Oke, mungkin sekian praktik bimbingan kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup pertemuan ini, ada salah satu kutipan yang saya ambil dari film Spider-Man, yaitu with great responsibility comes great power. Ini saya ambil karena menurut saya ini sangat relevan sekali dengan tema yang dibawakan pada hari ini, yaitu tema bagaimana cara membangun kerjasama yang baik di dalam organisasi. Jadi untuk membangun kerjasama yang baik, yaitu kita harus mempunyai responsibility atau mempunyai tanggung jawab yang besar, karena dengan mempunyai tanggung jawab yang besar pasti akan juga mendatangkan kekuatan yang besar. Sekian dari saya pertemuan kali ini. Terima kasih.